Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Putra Wibisono, absen 22 kelas 11. Nah, di sini saya akan meneliti geografi tentang infografi geosfer. Geosfer adalah lapisan yang mencakup keseluruhan komponen fisika dan non-fisika ada di permukaan bumi, baik yang berbeda di atas, di bawah maupun di dalam permukaan bumi. Geosfer terdiri dari beberapa unsur, diantaranya litosfer, atmosfer, hidrosfer, geosfer, dan troposfer. Yang pertama, atmosfer. Geografi dapat menampilkan lapisan atmosfer, mesosfer, termosfer, komposisi gasnya dan perannya dalam iklim dan cuaca. Untuk lapisan atmosfer terdiri dari 5 lapisan, yaitu troposfer, lapisan paling bawah. Yang kedua, stratosfer, lapisan di atas troposfer yang mengandung lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet dan matahari. Yang ketiga, mesosfer, lapisan di atas stratosfer di mana meteor biasanya terbakar. Yang keempat, termosfer, lapisan yang di atas mesosfer yang dipengaruhi oleh sinar matahari dan membentuk ionosfer yang digunakan untuk komunikasi radio. Yang kelima, eksosfer, lapisan paling luar yang menyebar ke luar angkasa. Fungsinya melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Untuk fungsi atmosfer yaitu melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Yang kedua, mengatur suhu bumi dengan menyerap dan memantulkan panas matahari. Yang ketiga, mengatur suhu di bumi dengan menyerap dan memantulkan panas memungkinkan radiasi. Yang ketiga, memungkinkan radiasinya cuaca dan iklim di bumi. Yang keempat, memfasilitasi proses fotosintesis. Yang kelima, melindungi bumi dari meteor. Yang keenam, mendukung kehidupan bumi. Yang kedua yaitu litosfer. Litosfer dapat menggambarkan struktur lapisan bumi seperti kerak, mantel, dan inti, proses pembentukan buatan dan fenomena geologi seperti gempa bumi dan gunung berapi. Untuk elaborasi litosfer, lapisan terluar bumi. Litosfer adalah lapisan yang paling luar dari bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel, kaku dan padat. Lapisan ini bersifat kaku dan padat, berbahaya dengan menekan. Susunan litosfer tersusun atas berbagai jenis batuan, termasuk batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang keempat, litosfer membentuk lapisan kerak bumi, baik kerak benua yang lebih tebal maupun kerak samudra. Yang kelima, litosfer memiliki peran penting dalam kehidupan di bumi seperti menyediakan tempat hidup, sumber bahan tambang, dan tempat terjadinya berbagai fenomena geologi. Yang kelima, yang keenam, contoh fenomena litosfer meliputi erupsi, gempa bumi, gunung berapi, dan tektonika lempeng. Yang ketiga, hidrosfer. Hidrosfer dapat menunjukkan siklus hidrologi persebaran air di bumi seperti laut, danau, sungai, air tanah, dan pentingnya air bagi kehidupan. Untuk fenomena yang bisa divisualisasi mengikuti pasang surut. Untuk unsur hidrosfer mencakup berbagai air, antara lain perairan darat, sungai, danau, rawa. Yang kedua, perairan laut atau samudra. Yang ketiga, air tanah, air yang berada di bawah permukaan bumi. Yang keempat, glacier dan salju, es yang membeku. Yang kelima, uap air yang berada di atmosfer. Peran hidrosfer sangat penting bagi kehidupan di bumi. Air adalah komponen utama siklus hidrologi yang berperan dalam mengatur iklim
menyediakan sumber air minum dan irigasi, serta mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan. Yang keempat, dapat menampilkan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Cakupan biosfer mencakup daratan, air, dan udara, serta semua makhluk hidup di dalamnya. Interaksi biosfer melibatkan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan mereka, termasuk interaksi antar makhluk hidup. Fungsi penting biosfer memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung biosfer sebagai sistem hidup. Biosfer dapat diartikan sebagai sistem hidup yang mencakup seluruh ekosistem di bumi dan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan mereka. Yang kelima, yaitu antroposfer, dapat menggambarkan aktivitas manusia dan dampaknya terhadap lingkungan. Itu dampaknya bagi lingkungan. Contohnya urbanisasi, pertanian, industri, dan antroposfer dengan komponen biosfer lainnya, dan divisualisasikan dengan menunjukkan dampaknya. Kajian antroposfer mencakup berbagai aspek, termasuk kependudukan, perhutanan, pemukiman, infrastruktur, dan berbagai aktivitas manusia lainnya. Antroposfer merupakan bagian yang dinamis karena aktivitas manusia selalu Antroposfer merupakan bagian dinamis karena aktivitas manusia selalu berubah dan mengurangi lingkungan, dan sebaliknya. Yang perubahan dengan biosfer berbeda dengan biosfer yang lebih fokus pada kehidupan tumbuhan dan hewan. Antroposfer ini untuk menekankan pada aspek manusia dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.